Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sudah hadir di sebelah saya, seorang mahasiswi yang sedang kuliah di University of Sheffield, Andalusia, Spanyol. Hola Laras, Hola, ¿cómo está? bien, ¿y tú? Bien, gracias. Sedang libur nih ceritanya Laras. Lagi libur semester. Libur semester ya. Ya, Berapa lama libur? sampai September sih. September dari Dari bulan Juli, pertengahan Juli. Juli ya. Kembali ke Indonesia. Ya, Oke. Boleh tahu nama panjang Laras siapa? nama saya Benita Wuningarsati Panggilannya sehari-hari Laras. di Spanyol dipanggil Di Spanyol dipanggilnya Lara. Lara ya. Ya. Sekarang sudah tahun keberapa kuliah di Spanyol? Untuk di Spanyol udah memasuki tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Iya, betul. Jadi sudah 2 tahun sampai bulan Juli kemarin. Iya. Kemudian September atau Oktober itu masuk tahun ketiga. Ya. Masa kuliah ya tahun ketiga. Ya. Kalau boleh tahu hasil studi di tahun kemarin terakhir nih gimana? Bagus kah? Ya, cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Iya, betul. Soalnya kan dapat itu juga kan, potongan harga untuk biaya kuliah 99% kan lumayan ya. Jadi biaya kuliah untuk pembayarannya itu mendapat potongan 99%. Ya, betul. Karena hasil yang bagus seperti beasiswa gitu ya. Ya. Jadi potongan harga kalau kita mendapatkan nilai yang kuliah itu yang bagus, IPK-nya bagus, itu pihak pemerintah lokal memberikan subsidi uang kuliah 99%. Ya, bisa juga 100%. Oh, kalau nilainya sempurna, maka mendapatkan subsidi 100%. Jadi nggak usah bayar uang kuliah. Ya. Oh, bagus seperti ya hasilnya ya. Begitu. Selamat ya Ya, atas terima pencapaiannya. kasih. Oke deh, sekarang saya mau tahu kisah Laras dari kecil. Misalnya lahir di mana, kemudian sekolah TK, SD, SMP, SMA itu di mana? Coba deh ceritain. Jadi saya lahirnya di Jayapura, Papua. Kemudian TK itu pertama kali di TK Santa Maria, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke. Kemudian pindah ke TK Santo Yosef Denpasar di Bali. TK pindah, maksudnya gimana tuh Laras? Jadi waktu itu pas TK kan kebetulan itu orang tua itu dipindah tugaskan. Makanya jadi kita ikut pindah juga TK-nya. Jadi pas TK itu Laras di 2 tempat ya? Iya. Pertama itu di Lombok, setengah tahun mungkin ya. Kemudian ikut orang tua pindah, setengah tahun kemudian di Denpasar, Bali. Iya. Kemudian SD di mana? SD juga pindah pertama kali itu di SD Frater Tamrin di Makassar. Oke. Terus kemudian pindah lagi ke SD Negeri 3 Mamajang juga di Makassar. Kemudian habis itu baru pindah ke Kalimantan Barat, ke SD 8 Kubing ya. Kubing tuh kalau boleh tahu di mana ya? Kubing itu di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Buduai. Oke, tadi di Makassar. Iya, betul. Di 2 sekolah. Itu berapa lama di Makassar SD-nya? Kira-kira sampai kelas 3 semester 1. Jadi setelah kelas 3 semester 1 pindah ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat di Kubing tadi. Iya. Oke. Kok bisa tuh pindah? Jadi dari Makassar itu ke Kalimantan Barat itu karena orang tua itu pindah ke Kalimantan Barat. Kemudian di Kubing itu cuma sekitar beberapa bulan, habis itu pindah ke Balai Karangan. Jadi SD dari kelas 4 sampai kelas 6 itu menetapnya di Balai Karangan. Jadi dari SD Kubing pindah ke SD di Balai Karangan. Ya. Gitu ya. Jadi Laras ini TK itu di 2 sekolah. Ya, betul. SD di 4 sekolah. Luar biasa pengalamannya pindah-pindah sekolah. Iya. SMP-nya itu di SMPK Bukit Pengharapan di Balai Karangan. Oh, jadi SD terakhir tuh yang di Balai Karangan sampai lulus kelas 6, lanjut di SMPK. SMPK
Bukit Pengharapan di Balekarangan juga. Iya. Jadi masih satu kota ya. Masih. Kemudian SMA di mana tuh? Lanjut juga di Balekarangan. Enggak, lanjutnya di SMA Santo Paulus Pontianak. SMA Santo Paulus Pontianak. Pindah lagi dari Balekarangan ke Pontianak. Iya, betul. Jadi di Pontianak itu ikut orang tua atau Laras sekolahnya gimana kok? Jadi waktu di SMA di Pontianak itu tinggalnya di asrama. Oh, jadi bukan ikut orang tua pindah lagi ke Pontianak. Enggak, orang tua tetap di Balekarangan. Laras tinggal di asrama, sekaligus di situ juga sekolahnya satu tempat, Iya. SMA Santo Paulus. Iya, betul. Oh, gitu ya. Kan SMA itu kan Laras di Pontianak. kota Pontianak Betul. dan berasrama. Iya. Kalau boleh tahu pengalaman apa yang menarik yang bisa menjadi pelajaran dari Laras selama sekolah dan Ya. tinggal di asrama di kota Pontianak? Pengalamannya sih rasanya itu seru karena tinggalnya bareng sama teman-teman segala macam gitu kan. Terus lebih mandiri karena hidupnya kan sudah jauh dari orang tua gitu. Jadi pelajaran itu mendapatkan kemandirian, bisa hidup mandiri tanpa bergantung Pada orang tua gitu. total kepada orang Iya. tua. Oke. Kan tadi itu TK, SD itu sering pindah-pindah sekolah. Ya. Apa sih rasanya pengalaman pindah-pindah sekolah gitu, TK 2 kali, SD 4 kali pindah sekolah itu gimana rasanya? Agak capek sih, tapi capeknya itu di bagian kayak membuat teman baru, berkenalan, adaptasi juga gitu-gitu sih. Jadi capek karena harus memulai lagi sesuatu di tempat yang baru. Iya, betul. Positifnya mungkin ada dari pindah-pindah gitu, pengalaman positifnya karena berpindah-pindah tempat gitu. Kalau dari sisi positifnya sih itu jadinya lebih mudah untuk berbaur dan juga beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sekarang saya mau bertanya soal kuliah. Kan tadi udah SMA sudah kita bahas di Pontianak, kemudian lulus kan. Iya. Sekarang kan juga sedang kuliah di negeri Spanyol kan. Ya, kalau boleh tahu sejak kapan tuh Laras punya keinginan untuk melanjutkan studi atau kuliah sampai ke luar negeri gitu? Kalau keinginan sih itu mulainya dari SMP kelas 7. Karena sebenarnya itu alasannya itu karena pengen ketemu One Direction. Ketemu dengan siapa? One Direction. One Direction? Yes. Siapa itu One Direction? Grup band asal Inggris. Oh, grup band asal Inggris. Ya. Berarti sebetulnya pengen ke Inggris dong? Sebetulnya pengen ke Inggris, cuman tiba-tiba jatuhnya atau lanjutnya ke malah Spanyol bukan Inggris tuh. Jadi itu sebenarnya gara-gara terus kan dari One Direction kan terus juga sukanya MotoGP. Terus MotoGP. gitu kan pengennya ke Spanyol deh jadinya gitu. Jadi hanya karena MotoGP terus balik arah dari Inggris ke Spanyol. Iya. Selain MotoGP mungkin motivasi apa kok akhirnya juga menguatkan Laras untuk memilih Spanyol sebagai tujuan kuliah? Bahasanya. Kenapa dengan bahasanya? Bahasanya kan lebih enak didengar, terus untuk pembelajaran segala macam kelihatannya lebih mudah gitu. Oh. Untuk pembacaan segala macam itu lebih mudah daripada kan Jerman, Prancis gitu. Kalau boleh tahu persyaratan atau dokumen-dokumen aja yang harus dipersiapkan untuk bisa sekolah lanjut kuliah di Spanyol? Jadi waktu itu kita itu disuruh siapin health certificate, kemudian juga ada SKCK, dan juga kemudian ada sertifikat yang dari bank yang harus menyatakan kalau kita itu ada duit segini untuk bisa membiayai kebutuhan Laras lah di Spanyol gitu istilahnya. Kemudian juga ada dokumen-dokumen sekolah, segala ijazah, terus rapat-rapat kelas 10, 11, 12. Terus kemudian semuanya itu yang dokumen sekolah itu harus dilegalisir di Dinas Pendidikan. Kemudian semua dokumen yang udah disiapin tadi SKCK, health certificate, terus sama sertifikat yang dari bank itu diterjemahkan ke bahasa Spanyol. Diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol? Ke dalam bahasa Spanyol. Itu semuanya cukup dikerjakan di Pontianak atau? Enggak, jadi untuk SKCK itu harus pergi ke Jakarta. Oke. Dan kalau dokumen-dokumen sekolah itu masih di Pontianak, karena kan dinas pendidikannya harusnya di Pontianak karena Larasnya kan sekolahnya di Pontianak gitu. Lalu
berhubungan dengan kedutaan nggak? Ada, tapi itu untuk apply visa. Oh, apply visa. Buat apply visa. Jadi dokumen sebelum berangkat atau apply visa itu itu disiapkan di kota Pontianak dan sebagian ada di Jakarta. Di Jakarta dikerjakan. Betul. Lalu bagaimana caranya Laras mendapat informasi atau mencari tahu seluk-beluk cara untuk bisa kuliah di Spanyol? Jadi waktu itu kebetulan saya kan masih SMA waktu itu. Kebetulan ada pameran pendidikan di Jakarta. Tapi kan waktu itu kan saya masih harus sekolah kan, SMA gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk meminta papa saya untuk pergi mengikuti pameran tersebut gitu di Jakarta. Jadi orang tua berangkat ke Jakarta dari Kalimantan. Iya, betul. Untuk mengikuti pameran tersebut, untuk mencari informasi segala macam. Secara detail gitu ya. Jadi orang tua itu yang mengkolek informasi selengkap-lengkapnya supaya kamu tahu caranya untuk kuliah di Spanyol. Untuk gimana caranya kuliah di Spanyol. Betul. Kemudian untuk masuk ke universitas yang ada di negara Spanyol, apakah diperlukan tes untuk masuknya? Ada. Jadi yang kemarin saya ambil itu namanya UNED. UNED? Ya, UNED. Apa itu UNED? UNED itu jadi kan waktu awal berangkat ke Spanyol itu kan, jadi nilai rapot itu kan disetarakan sama nilai Spanyol gitu kan, nilai ijazah. Kemudian UNED ini untuk top up nilai yang udah kita dapat, yang udah disetarain tersebut. Untuk memenuhi persyaratan masuk ke universitas yang kita mau. Oh gitu ya. Jadi tadi namanya tes UNED. Tes UNED. Oke. Kemudian juga ada EBAU. EBAU itu kalau di Indonesia itu sama seperti SBMPTN. Jadi berbeda dengan UNED? Beda. Oh. Jadi ada dua jenis tes. Ada dua jenis. Kalau kita dari Indonesia atau mahasiswa internasional tuh ngambilnya yang UNED UNED biasanya, karena untuk EBAU tersebut itu kadang untuk siswa internasional itu kadang lebih susah. Apakah waktu pertama kali Laras sampai di negara Spanyol itu langsung kuliah di jurusan di Seville ya? Universitas yang Laras tuju atau? Enggak. Jadi waktu pertama datang itu kita ada belajar bahasa Spanyol dulu untuk 10 bulan sampai ke level B2. Jadi di negara Spanyol datang nggak langsung masuk ke fakultas, tetapi harus mengikuti belajar bahasa Spanyol dulu. Masa belajar bahasa Spanyol selama 10 bulan. 10 bulan sampai level B2. B2. Ya. Setelah baru selesai B2 baru masuk ke fakultas yang kita mau. Kita apply tadi. Yang kita apply. Oke. Berarti tahun pertama memang untuk belajar bahasa, baru tahun kedua masuk ke dunia jurusan dunia perkuliahan di jurusan yang kita apply tadi. Oke. Apakah ada kesulitan dalam proses persiapan pendaftaran kuliah sampai berangkat kuliah ke Spanyol? Ya puji Tuhan sih lancar aja untuk proses pengurusan dokumen dan segala macam. Cuma waktu pas mau berangkat kan kebetulan itu kan pandemi, jadi orang tua nggak bisa nganter, jadi perginya sendiri. Kemudian bisa nggak memberikan tips kepada rekan-rekan atau teman-teman di seluruh Indonesia yang mungkin masih di SMA atau masih di SMP yang mungkin kedepannya itu mau kuliah di Spanyol, kuliah di Spanyol juga seperti kakak Laras ini, itu coba bisa berikan tips nggak buat teman-teman semua? Kalau dari saya sih nilainya dibagusin aja dari kelas 10, 11, 12 ya. Ijazah juga. Jadi pas penyetaraan itu nilainya maksimal gitu. Tips untuk belajar bahasa selain bahasa Indonesia dan Inggris? Kalau untuk itu sih harus lebih banyak dipraktekkan, dibicarakan, misalnya kayak ngobrol sama teman, atau misalnya kalau misalnya langsung belajar di negaranya bisa cari-cari orang lokal gitu buat belajar gitu, karena mereka suka. Apakah menurut pendapat Laras bahasa Spanyol itu sulit apa tidak? Lebih enak mana belajar bahasa Inggris atau bahasa Spanyol? Kalau untuk pronunciation-nya itu lebih gampang bahasa Spanyol untuk orang Indonesia ya.
Tapi yang susah itu di seperti bentuk lampaunya lah, karena kan bahasa Indonesia kan nggak punya, jadi susahnya di situ aja. Demikian bincang-bincang kita di episode kali ini bersama teman kita Laras yang kebetulan sedang libur perkuliahan musim panas di Eropa, di University of Sheffield di Spanyol. Kita sudah dengarkan kisah dia dari lahir di Jayapura, kemudian sampai persiapan dia di kota Pontianak dan Jakarta untuk berangkat kuliah ke Spanyol. Kita akan lanjutkan obrolan kita tentang perkuliahan di Spanyol dan hidup di Eropa dan hidup di Spanyol di episode berikutnya. Terima kasih. Salam, bye-bye. Dadah.